Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurela, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang protozoa. Yang pertama, pengertian dari protozoa. Protozoa merupakan protista yang menyerupai hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti atau eukariota. Adapun ciri-ciri dari protozoa yaitu eukariotik, yaitu memiliki membran, yaitu heterotrof. Heterotrof ini adalah yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang ketiga, uniseluler. Uniseluler ini adalah bersel tunggal. Ukurannya 1-150 mikrometer. Hidup bebas, mampu bergerak aktif, tidak memiliki dinding sel, dan alat geraknya ada 3, yaitu Pseudopodia, yaitu kaki semu, Ciliata, bulu getar, Flagellata adalah bulu cambuk. Klasifikasi dari protozoa. Berdasarkan alat gerak, protozoa terbagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang menggunakan kaki semu atau Pseudopodia sebagai alat geraknya. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma yang menjulur. Pseudopodia juga berfungsi untuk memangsa makanan. Beberapa jenis Rhizopoda memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika. Contoh dari Rhizopoda adalah Amoeba sp. Adapun ciri-ciri dari Rhizopoda yaitu alat gerak Pseudopodia atau kaki semu, reproduksi aksesual, pembelahan biner. Bentuk sel tidak tetap, bersifat heterotrof. Ini adalah gambar dari Rhizopoda. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh dari Rhizopoda, yaitu yang pertama, vakuola makanan sebagai alat pencernaan. Membran plasma berguna untuk melindungi protoplasma. Nukleus untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Vakuola kontraktif memiliki peran sebagai alat ekskresi atau sebagai pernapasan. Ciliata. Ciliata adalah protozoa yang menggunakan rambut getar atau silia dengan alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel dan juga berfungsi sebagai alat bantu menggerakkan makanan ke sitoplasma. Contoh dari Ciliata ini adalah Paramecium sp. Adapun ciri-ciri Ciliata. Yang pertama, alat gerak berupa silia atau bulu getar, memiliki 2 inti sel, makronukleus dan mikronukleus. Reproduksi aksesual dan seksual. Aksesual ini pembelahan biner dan seksual ini konjungsi. Memiliki trikokis, bersifat heterotrof. Gambar dari Ciliata. Fungsi tubuh dari Ciliata yaitu silia sebagai alat gerak, mikronukleus yang bertanggung jawab terhadap proses reproduksi, makronukleus sebagai tempat reproduksi yang tidak melibatkan kelamin jantan dan betina, sedangkan vakuola makanan tempat pengolahan makanan, pori atau lubang anus sebagai tempat pembuangan sisa makanan, vakuola kontraktil sebagai tempat keluarnya zat makanan, celah mulut sebagai tempat masuknya makanan. Yang ketiga, Flagellata. Flagellata adalah protozoa yang menggunakan bulu cambuk atau flagellum sebagai alat geraknya. Umumnya, Flagellata memiliki 2 flagellum, yaitu di depan dan di belakang. Contoh dari Flagellata adalah Trypanosoma
gambiens. Adapun ciri-ciri flagellata yaitu alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk, reproduksi aseksual, pembelahan biner, hidup di air tawar, bersimbiosis atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Ini adalah gambar dari flagellata. Fungsi tubuh dari flagellata yaitu flagel sebagai alat gerak, bintik mata mengetahui cahaya atau mendeteksi cahaya, vakuola makanan mencerna makanan, vakuola kontraktil membuang sisa makanan dan mengatur tekanan air di dalam sel, dan mitokondria tempat pembentukannya energi. Sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia. Contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium sp. Adapun ciri-ciri sporozoa: tidak memiliki alat gerak, pembelahan ganda, tidak memiliki vakuola kontraktil, memiliki daur hidup kompleks, dapat berproduksi secara seksual dan aseksual, memiliki spora. Ini adalah gambar dari sporozoa. Adapun habitat dari protozoa yaitu soliter. Soliter ini adalah yang hidup sendiri atau berkoloni, berhidup kelompok, hidup bebas di air tawar, laut, dan tanah, bersimbiosis di tubuh hewan ataupun manusia. Cara hidupnya yaitu heterotrof. Heterotrof ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Parasit. Parasit ini dapat di hewan maupun manusia. Predator. Contoh dari predator ini adalah Didinium memangsa Paramecium. Adapun peran protozoa dalam kehidupan, ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan protozoa yaitu mengontrol mengenai jumlah populasi bakteri. Yang kedua, protozoa sebagai sumber makanan dari binatang air. Yang merugikan, protozoa menyebabkan penyakit pada ternak seperti kambing dan sapi, sakit malaria pada manusia. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai protozoa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.